Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalafa Ihsania, NRP 503-123-1144, yang akan mempresentasikan tugas besar manajemen investasi mengenai laporan akhir RTI online, virtual trading RTI bisnis dengan dosen pengampu Bu Santi dan juga Bu Nisrina. Selanjutnya yaitu bab 1 mengenai performa. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan dulu mengenai timeline simulasi. Jadi simulasi investasi saham dalam mata kuliah ini dibantu dengan aplikasi RTI bisnis sebagai platform untuk melakukan pembelian dan juga penjualan saham secara virtual. Nah, kegiatan ini simulasi dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 minggu. Saya mulai pada tanggal 8 Oktober 2025, kemudian untuk transaksi awal pada tanggal 24 November 2025, kemudian untuk transaksi akhir tanggal 2 Desember 2025. Nah, ini adalah lampiran transaksi selama simulasi. Jadi awalnya saya mendapatkan kas 100 juta, kemudian pada tanggal 24 November, saya gunakan kas itu untuk membeli 10 saham yang berbeda, sehingga saldo kas turun sampai sekitar 74,8 juta. Lalu pada tanggal 2 Desember, semua saham tersebut dijual kembali, dan saldo kas akhirnya menjadi 97.671.500. Nah, dari sini terlihat bahwa semua pembelian konsentrasi pada satu hari, dan semua penjualan juga di satu hari, sehingga hasil simulasi sangat dipengaruhi pergerakan harga di dua tanggal tersebut. Oke, jadi selanjutnya yaitu ada rincian dan juga rekap transaksi. Jadi terlihat bahwa ASII menjadi penyumbang utama dengan capital gain sekitar 925.000 atau kurang lebih 39%, sedangkan GRM, BBRI, JSMR, BMRI, dan juga Goto justru mencatat capital loss. Nah, secara keseluruhan total capital gain hanya sekitar 426.000 atau 0,43%, dan saldo kas di akhir menjadi 97,67 juta. Masih ada BBRI yang belum dijual senilai kurang lebih 1,86 juta. Jadi nilai portofolio akhir ini sekitar 99,53 juta, sedikit di bawah modal awal yaitu 100 juta karena pelemahan beberapa saham tadi. Oke, selanjutnya yaitu bab 2 mengenai analisis. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental dari dua saham utama portofolio, yaitu Astra International dan juga Bank Rakyat Indonesia. Jadi untuk yang Astra itu berdasarkan laporan keuangan, jadi pendapatan itu sekitar 330,9 triliun dan laba bersih 34,1 triliun dan masih tumbuh dibanding tahun sebelumnya. Nah, untuk EPS dan juga NAV per share itu juga naik. Kas bersih sekitar 8 triliun dan laba datang dari banyak segmen. Jadi Astra saya anggap sebagai emit blue chip dengan fundamental kuat dan juga prospek jangka menengah panjang yang menarik. Kemudian untuk Bank Rakyat Indonesia, dari laporan menunjukkan bahwa laba bersih sekitar 60,15 triliun dengan EPS kurang lebih Rp401, pendapatan naik menjadi 145,3 triliun dan total aset mendekati 1.993 triliun. Dan riset akademik itu juga menunjukkan EPS dan juga ROE yang menguat serta CAR dan juga ROA yang berpengaruh positif ke harga saham. Karena itu, fundamental BBRI dinilai sangat kuat dan profitabilitasnya terjaga meskipun tetap ada risiko siklus ekonomi dan juga tekanan kredit di segmen UMKM. Oke, jadi selanjutnya akan membahas tentang mengenai analisis teknikal. Jadi secara teknikal, saham Astra International ini sedang berada dalam trend uptrend sekitar bulan Juli dan terlihat dari pola high dan juga high low setelah sempat konsolidasi di area 4.400 sampai 4.600. Harga berhasil menembus resisten sampai level psikologis yaitu 6.000 dan sekarang bergerak sideways di kisaran 6.400 sampai 6.700. Nah, selama harga bertahan di atas support 6.200 sampai 6.300, tren bullish ini masih berpeluang berlanjut, tetapi tetap waspada koreksi jangka pendek kalau harga gagal menembus dan bertahan di atas 6.700. Nah, kalau Astra tadi kan uptrend, nah BBR ini justru lagi konsolidasi dengan kecenderungan yang melemah. Nah, di grafik ini terlihat harga bergerak di dalam range kira-kira antara support 3.500 sampai 3.700 dan resistance 4.300 sampai 4.400 dengan pola lower high yang menandakan tekanan jual masih dominan. Nah, di akhir November ini ada penurunan tajam dengan volume besar, itu untuk mengonfirmasi fase distribusi dan juga sentimen yang mulai negatif.
Nah, selama area 3.600 sampai 3.700 masih bertahan, masih ada peluang rebound jangka pendek, tapi kalau level ini jebol dengan volume yang tinggi, resikonya harga turun ke support yang lebih rendah. Jadi untuk BBRI, strategi yang lebih aman sekarang adalah risk trading, bukan yang jangka panjang. Selanjutnya yaitu membahas tentang sentimen pasar untuk dua saham utama itu. Jadi untuk yang Astra Internasional, sentimen pasar itu cenderung positif, tetapi juga hati-hati karena fundamentalnya kuat, laba bersih dan kinerja 2023 dan 2024 terus tumbuh. Nah, bisnisnya ini terdiversifikasi dan mayoritas analisis memberikan rekomendasi buy berkat status blue chip dan juga dividen yang stabil. Dan risiko yang masih dipantau adalah pelemahan permintaan otomotif dan juga fluktuasi komoditas. Nah, sementara untuk yang Bank Rakyat Indonesia ini, sentimennya juga positif dengan kehati-hatian juga karena laba bersih sekitar 60 triliun, aset hampir 1.993 triliun, dan juga 80% kredit ke UMKM menunjukkan fundamental yang kuat dan model bisnis defensif. Nah, sekitar 25 analisis memberikan rekomendasi buy dengan target harga di atas level sekarang, yaitu upside lebih dari 20%, tetapi pasar tetap mewaspadai resiko perlambatan ekonomi dan penurunan kualitas aset. Oke, jadi selanjutnya ada teori dalam keputusan transaksi. Jadi yang pertama ada analisis fundamental. Ini digunakan untuk menilai-nilai intrinsik saham dari rasio keuangan seperti ROE, ROA, EPS, dan DER sehingga kita bisa menilai apakah sahamnya itu wajar, murah, atau juga mahal. Ini jadi dasar untuk keputusan jangka panjang. Kemudian yang kedua ada analisis teknikal. Jadi melihat pola pergerakan harga dan juga volume historis. Nah, di sini tujuannya itu untuk menentukan timing beli dan juga jual dalam jangka pendek ke menengah. Kemudian yang ketiga ada analisis manajemen atau governance. Jadi kita menilai kualitas tata kelola, dewan direksi, struktur kepemilikan. Nah, perusahaan dengan GCG ini baiknya biasanya lebih stabil dan juga risiko lebih rendah. Kemudian ada analisis makroekonomi juga, misalnya inflasi, suku bunga, nilai tukar, karena faktor ini sangat memengaruhi sentimen dan volatilitas pasar. Kemudian yang terakhir ada pola grafik teknikal seperti head and shoulders atau double top or bottom untuk mencari sinyal perubahan tren dan juga titik entry exit yang optimal. Nah, biasanya ini dikombinasikan dengan indikator teknikal lain sebagai konfirmasi. Oke, jadi selanjutnya ada bab 3 yaitu evaluasi. Oke, jadi selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi dari sisi kinerja, portofolio dengan modal awal 100 juta di 10 saham yang menghasilkan capital gain sekitar 426.000 atau 0,43%, kas akhir menjadi 97 juta, dan kalau nilai BBRI yang masih ditahan ikut dihitung, nilai portofolio sekitar 99,53 juta, sedikit di bawah modal karena pelemahan beberapa saham terutama GGRM dan juga BBRI. Kemudian dari sisi strategi, pendekatan yang dipakai sebenarnya sudah sesuai teori, yaitu kombinasi analisis fundamental sampai teknikal. Nah, fokus pada blue chip, Astra Internasional dan Bank Rakyat Indonesia serta diversifikasi sektor. Tapi implementasinya kurang optimal karena transaksi konsentrasi di satu hari. Porsi saham kuat seperti ASII belum dimaksimalkan. Sementara exposure ke saham lemah seperti GGRM dan BBRI masih cukup besar. Dan untuk pengambilan keputusan, sektor fundamental, teknikal, dan juga sentimental sudah dipertimbangkan, tetapi belum ada trading plan yang jelas, misalnya batas cut loss, target profit, dan horizon waktu. Akibatnya, keputusan cenderung mempengaruhi tenggat tugas dan bias menahan rugi atau cepat ambil untung. Nah, untuk ke depan perlu trading plan yang lebih tegas dan juga disiplin manajemen risiko. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.